Thank you atas undangan dari Cerita di Indonesia Investment Education. Nah, jadi kali ini saya bakal sharing lebih tentang eh, cara pintar screening saham. Jadi mudah-mudahan udah kelihatan ya, mudah-mudahan lihat ya materinya ya. Jadi ini lebih kayak cara singkatnya aja daripada teman-teman cuman bingung how to memilih saham yang benar. Nah, jadi saya coba sharing dan ini pun based on berbagai jenis, bukan berbagai jenis ya, berbagai sumber yang saya temukan ya. Nah, jadi pertama saya bakal bahas bahwa ada yang namanya quotes yang dia bilang, life is really simple, but we insist on making it complicated dari Confucius. Jadi intinya saya banyak, nah saya sendiri kan sebagai seorang CFP ya, jadi saya punya klien perorangan juga yang just sebagai advice, kemudian sebagai advisor saja. Kemudian saya juga selama saya membuat Pintar Saham ini dan 10 tahun lebih di saham di dunia persahaman Indonesia, ada banyak hal yang saya temui dan ada banyak jenis orang yang saya temui. Dan salah satunya ada beberapa orang yang terlalu mengkomplekskan sesuatu, khususnya dalam hal memilih saham, melakukan screening. Begitu juga dengan mindsetnya yang kayak, wah harusnya begini dong. Jadi kayak terlalu kompleks gitu loh. Padahal menurut saya, ternyata yang penting kan kita cuan gitu ya. Jadi intinya teman-temannya harusnya punya sesuatu yang simple, yang ternyata terbukti berhasil. Ya udah stick to the rule itu aja gitu loh. Tapi di awal-awal idealnya teman-teman lebih ke open minded, kayak kayak oh ternyata ada strategi seperti ini, oh ada strategi seperti ini, ada strategi seperti ini. Nah, itu tuh harus kayak kita harus serap dulu tuh ilmunya. Terus kita cari tahu apakah cocok dengan kita, apakah cocok dengan profil risiko kita, cocok dengan time frame yang kita punya, dan cocok juga dengan tujuan keuangan yang kita punya. Jadi intinya itu doang gitu loh. Simple banget sebenarnya. Sayangnya itu dia. Beberapa orang antara terlalu greedy sehingga pinginnya cepat kaya dalam waktu singkat, ujungnya kejebak scam, dan juga ada orang yang terlalu membuat kompleks segala hal. Nah, jadi makanya saya nyampilin quotes kayak gini ya. Jadi intinya life is really simple. Oke, nah jadi saya bahas di awal dulu terkait dengan year to date untuk IDX ya, Bursa Efek Indonesia, dan saya compare dengan indeks-indeks yang ada. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat, by the way ini jamnya waktu itu saya buat ini sekitar jam segini ya, 12.26 waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi year to date IHSG masih minus dan semua itu rata-rata minus dan paling parahnya itu IDX 30 itu turun 7,78, serikatnya 7%, LQ45 dan sebagainya. Nah, bahkan sebenarnya ada indeks kok yang tidak sepopuler IDX 30, LQ45 yang ternyata kinerja itu baik-baik saja. Maksudnya lebih mending dibanding mereka. Dan bahkan kalau saya cek based on 5 years atau 5 tahun terakhir, itu indeks yang lebih baik dibanding IHSG ada iGrade. Itu Pevindo iGrade itu bisa tumbuh 32% dalam 5 tahun terakhir, dan Infobank 15 itu 25%. Nah, balik lagi karena Infobank kan isinya bank semua tuh. Kalau iGrade ini combine ya, karena ada sahamnya Pak PP, grupnya Pak PP, dan saham-saham Big Bank. Terus yang jelas Pevindo iGrade ya dia kan investment grade ya ceritanya ya. Saham yang perusahaannya nerbitin obligasi, obligasinya itu kategori rating yang investment grade. Nah, yang paling murah kan ya indeks 30 justru sama LQ45, dua indeks yang selama ini populer. Kalau mau nyari saham cari yang ada di indeks itu aja. Nah, ternyata di sini kan terbukti nih tidak gitu juga teman-teman. Ternyata indeks 30 dan LQ45 paling jelek kinerja. Seperti itu. Dan ini based on dari data IDX per tanggal 1 Agustus ya 2024. Jadi top leaders and top laggards-nya seperti ini. Yang ini yang bisa dibilang top leaders itu yang gede ya size-nya ya dari sisi market cap itu ada Aman, TPA, DSSA, BBCA bisa dilihat teman-teman bisa lihat di sini. Itu naiknya seperti ini ya, year to date ya ini ya. Dan top laggards-nya ini saham-saham big cap yang ternyata turun drastis hingga year to date posisi tanggal sekian. Itu ada Telkom, BRI, Gotobian, Astra, dan sebagainya. Oke, seperti ini. Jadi kita cuma lihat preview aja ya. Dan kenapa sih perlu screening?
ini lebih ke arah time aja sih teman-teman ya. Dengan teman-teman punya metode screening yang pas, teman-teman punya cara yang memilih saham berdasarkan variabel yang tepat, maka teman-teman akan jauh menghemat waktu. Jauh menghemat waktu, tidak perlu yang namanya terlalu habis waktunya just for ngecek doang. Nah, nanti ngeceknya ketika screeningnya udah selesai, screeningnya udah kelar, nah baru teman-teman deep ke dalamnya, kayak ngeliat klien sebagainya, ngeliat laporan keuangan dan sebagainya. Dan kalau ngeliat misalnya, ini kok IPS-nya naik drastis dibanding sebelumnya, nah itu baru kita cek-cek lagi, gitu ya. Jadi ini kayak memilah waktu teman-teman lebih langsung to the point, sehingga langsung gue dapat, oh dari 800 emiten, gue cukup cek 68 emiten ini aja. Nah, kayak gitu sih, why screening. Oke, nah jadi yang pertama saya coba bakal bahas dari sisi Peter Lynch dulu. Nah ini kayaknya nggak usah disebut siapa sosok Peter Lynch dan sebagainya. Jadi saya coba meringkas sebenarnya metodenya Mr. Peter Lynch ini seperti apa. Yang pertama adalah invest in what you know. Nah, ini ada semacam kesalahan yang saya lihat ya, invest in what you know. Jadi ya udah kalau gue beli produk ini berarti gue beli saham ini. Nah, ternyata belum nggak gitu juga teman-teman maksudnya. Jadi ada faktor familiar dan faktor common sense-nya juga. Familiar di sini adalah yaitu teman-teman oh sudah terbiasa menggunakan produknya, kemudian ternyata saya suka produknya atau jasanya, ya itu lebih menarik kalau kita memilih produk apa saham yang itu dibandingkan sahamnya sama sekali kita nggak tahu produknya atau jasanya. Nah, common sense ini lebih kayak kayak kita ngelihat, oke, saat-saat akhir-akhir ini ternyata produk atau jasa yang di, di, disampaikan atau diproduksi oleh si perusahaan ini lagi laku keras loh atau laris banget loh. Nah, yang kayak gitu. Contohnya pada saat pandemi ya, saya ingat banget ketika itu saya masih di bank. Jadi kalau satu orang di satu divisi kita kena COVID, itu semuanya wajib dites. Jadi pada satu dua yang kena, tapi satu divisi kena dicek gitu kan ya. Dan itu menguntungkan buat klinik kesehatan. Ya, salah satunya ya kita tahu ada Prodia gitu kan ya. Jadi Prodia luar biasa kan revenue-nya. Itu kan cuma karena kita ngeliat, oh ini nih, karena ya kayak gitu, satu kali ada satu orang kena di satu divisi, itu semuanya wajib dicek COVID. COVID-nya positif apa enggak. Nah bayangin, itu baru satu divisi saya aja. Bayangin ada berapa perusahaan di Indonesia yang masih hybrid menerapkan WFO atau masih masih mostly di WFO ya, meskipun pandemi masih work from office. Nah, itu berapa tuh peluang duitnya dari sana waktu pandemi kemarin. Nah, begitu juga zaman saat ini nih. Zaman saat ini kan common sense-nya apa nih misalnya? Kayaknya orang-orang kan lebih kemageran dibanding orang 15 tahun lalu karena tidak karena sekarang udah ada apps untuk memesan dan sebagainya. Nah, tapi meskipun kita pakai produk apps untuk memesan makanan itu, yang apakah valuasinya oke? Nah, itu sekarang pertanyaannya. Nah, makanya ada dia faktor fundamental analisis. Jadi si Peter Lynch bilang tumbuhan laba bersih harusnya minimal 20-25% per tahun. Ini ya, 20-25% per tahun. PI-nya harus lebih rendah dibanding sektornya dia dan industrinya dia. Dan si Peter Lynch punya namanya price earning growth. Itu kalau bisa di bawah satu. Jadi kalau di bawah satu, maka itu kategori murah. Kalau di atas satu, itu kategori mahal. Seperti itu. Kemudian di variabel yang lain dia bilang kesehatan keuangan perusahaan. Jadi si Peter Lynch bilang rasio DR-nya haruslah rendah. DR itu apa? DR itu adalah debt to equity ratio. Perbandingan antara hutang dengan modal yang dimiliki oleh si perusahaan. Kalau bisa rendah. Nah, rendah di sini emang dia tidak bilang spesifik ya. Apakah di bawah satu, apakah di bawah 0,5, atau harus di bawah 0,25. Nah, itu dia saya belum belum nggak dapat datanya sih secara spesifik, cuma dia bilang rendah. Kemudian dia juga bilang free cash flow positif dan bertumbuh. Maksudnya free cash flow itu apa sih? Free cash flow itu kan hal laporan arus kas. Nah, arus kas itu kan ada tiga tuh, arus kas operasional, investasi, dan pendanaan. Dari ketiga ini, idealnya posisi akhirnya itu haruslah positif dan kalau bisa bertumbuh tiap tahunnya. Jadi jangan jangan volatil, tiba-tiba bertumbuh, tiba-tiba positif, tiba-tiba negatif. Habis negatif, tiba-tiba positifnya. Yang kayak gitu kurang menarik sebenarnya. Yang menarik itu adalah positif dan dia bertumbuh secara konsisten. Seperti itu ya, maksudnya dari free cash flow, positif dan bertumbuh. Kemudian dari sisi competitive advantage, nah ini sangat-sangat banyak yang menyebutkan ini, mulai dari Warren Buffett, semuanya literally yang saya temukan, mereka bilang harus ada competitive advantage.
istilahnya moat ya. Jadi moat itu kayak selokan, jadi ada istana, ada selokan, selokan atau parit itu yang akan membuat orang-orang itu susah masuk ke istana tersebut. Itu secara simpelnya penjelasannya. Nah, ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari brandingnya dia sekuat apa, kalau dia punya paten, kemudian kayak punya teknologi, produk atau jasa yang unik. Ya contohnya kalau di US kita ngelihat ada chip yang berbasiskan AI, punya kan Nvidia doang nih so far kan. Nah itu dia langsung naik daun kan, simpel itu sebenarnya. Di Indonesia sendiri teknologi belum terlalu ya, sektor-sektor teknologi nggak yang seheboh di US. Yang di Indonesia kan paling gedenya itu ya kalau nggak bank, komoditas, dua itu aja. Perbankan atau nggak komoditas. Komoditas lagi jelek, ya udah pada tiarap gitu kan ya. Bank, kualitas kreditnya jelek, ya udah tiarap gitu-gitu doang sebenarnya kalau di Indonesia secara simpel saat ini. Kalau di luar sana, mereka kan ada faktor teknologi. Itu dia yang membuat mereka kayaknya kok naik dulu gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian kualitas manajemen. Nah ini teman-teman bisa ceknya based on track record-nya manajemen dan kepemilikan insider. Kepemilikan insider tuh maksudnya kalau secara teori namanya signaling teori. Jadi kalau manajemennya aja punya kepemilikan terhadap suatu saham di perusahaan tersebut, apalagi nambah terus, nah berarti itu sinyal yang bagus, sinyal yang positif bahwa dia mengetahui sesuatu yang belum terlihat di laporan keuangan, yang belum publish di laporan keuangan, sehingga dia membeli. Nah, itu sinyal positif yang harusnya retail ikutan, gitu sih seharusnya ya. Cuman ya cek-cek lagi track record manajemennya. Track record manajemennya, cara simpelnya kalau versi saya adalah teman-teman cuma tinggal googling aja nama si direksi, nama si ini. Cek apakah ada kasus hukum, pernah kena kasus hukum nggak, terus pernah nggak dia membuat suatu kontroversi, ya itu kan zaman sekarang jejak digital banyak banget tuh. Tinggal di googling aja sebenarnya udah ketemu kok jawabannya. Seperti itu cara saya ya. Atau paling simpelnya teman-teman cek LinkedIn-nya dia. Ya, jadi cek LinkedIn-nya bagus nggak, riwayat manajemennya, riwayat pekerjaannya, karirnya seperti apa, di bidang apa, kemudian apa sertifikasi, kemudian pengalaman dan sebagainya itu kelihatan kan. Jadi enaknya zaman sekarang seperti itu, semuanya udah transparan. Bahkan saya kalau ketemu dengan manajemen yang sepertinya tidak ada data-datanya di Google, ketika di googling, nah itu saya mempertanyakan nih, orang ngapain ya selama ini kan gitu. Makanya saya harus idealnya kita cek juga track record dari manajemennya. Oke, nah ini dia. Ini yang kadang terlupakan ya, terutama khususnya untuk kategori value investor yang merasa bahwa cukup lihat value aja, kadang mengabaikan growth. Nah, padahal menurut saya kita harus melihat, ya Peter Lynch sendiri bilang potensi pertumbuhan. Dia bilang pilih industri yang bertumbuh bukan yang sedang sunset. Ya, sunset industri itu yang namanya juga sunset kan tenggelam ya. Jadi jangan cari industri yang saat ini lagi turun nih pertumbuhannya, terus prospek ke depannya dan sebagainya. Cari industri yang sedang bertumbuh. Kan ada yang bilang industri apa sih yang saat ini sunset ya? Coba aja cari industri yang kok kayaknya makin ke sini makin rendah sih growth-nya, pendapatannya, atau kok kayaknya tidak ada terobosan-terobosan baru lagi. Nah, misalnya yang kayak contohnya, bukan berarti ini sunset ya, tapi ini kayak industri yang bertumbuh. Kuncinya itu, misalnya ini ada perusahaan consumer good yang dia itu udah gede banget, punya banyak brand dan sebagainya, tapi kok kayaknya laba dan revenue-nya segitu-segitu aja, bahkan cenderung menurun akhir-akhir ini. Nah, teman-teman juga harus cek nih, oh ternyata trennya saat ini, setiap orang ternyata bisa membuat brand personal care sendiri kan sekarang, ya kan? Ya tidak, tanpa saya menyebutkan namanya, itu kita tinggal bikin makron ke Tiongkok saja, nanti kita punya brand sendiri nih, brand brand makeup, brand personal care, skincare dan sebagainya. Nah itu kan mempengaruhi brand-brand yang udah besar, yang ternyata dulu 15 tahun lalu mungkin kita nganggap kalau kita bikin brand personal care kita harus punya pabrik segede gede banget baru bisa bikin personal care. Nah ternyata sekarang kan nggak, cukup tinggal alihkan atau maklonkan saja ke negara-negara tertentu yang lebih murah produksinya, terus kita coba cap pakai brandnya kita, ya udah kita udah punya brand sendiri kan, enak kan zaman sekarang. Nah itu jadi lihat industrinya bertumbuh atau justru sunset gitu ya. Contoh yang banyak yang bilang sunset kan sebenarnya industri rokok ya, karena industri rokok itu kan meskipun ya orang di Indonesia banyak banget perokoknya 70% something, untuk yang cowok,
Tapi kan dia itu setiap tahun itu bakal naik cukainya, itu udah pasti, teman-teman. Karena kan negara perlu duit untuk ngalangin BPJS Kesehatan. Jadi biasanya trade off-nya di situ. Kemudian juga nanti kan bakal banyak regulasi yang membatasi orang-orang untuk merokok dan sebagainya. Tapi ya, karena saya bukan perokok, saya nggak bisa menjudge ya. Nanti saya dibilang biasa nih kalau saya bukan perokok. Oke, terus geografikalnya juga, lini bisnis baru. Jadi geografikal ini maksudnya adalah teman-teman juga cek, dia itu sebenarnya jualannya atau jasanya atau produknya dinikmati hanya di daerah tertentu saja, atau malah bisa dijangkau oleh internasional. Kan ada tuh produsen suatu merek yang dia itu jualnya sampai ekspor keluar, sehingga dia nggak hanya ngandalin domestik, tapi ngandalin luar negeri. Nah, itu tuh yang dianggap bagus. Atau juga ada nih bank yang dianggap ya udah bank ini ternyata jualannya di daerah itu doang atau di provinsi itu doang, sehingga eh, kinerja dia bakal depend dengan provinsi tersebut. Nah, itu juga kan dianggap kurang pas, kurang kurang menarik justru. Jadi geografikalnya dilihat, kemudian lini bisnis baru, apakah dia punya lini bisnis baru yang ternyata lebih inline dengan yang ada atau malah jauh banget. Misalnya kita ambil contoh UNTR, yaitu ambil alih energi terbarukan. Nah, apakah itu inline atau malah itu bagian dari strateginya dia untuk nambah income? Karena kita tahu energi terbarukan suatu yang happening kan di masa depan. Seperti itu. Jadi harus dicek ya. By the way, sekali lagi disclaimer, penyebutan nama bla 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 itu bukan berarti rekomendasi buy and sell. Perhatian juga katalisnya, regulasi produk baru ekspansi. Nah, regulasi misalnya harga gas. Harga gas untuk industri itu nggak boleh mahal. Siapa yang diuntungkan? Kemudian misalnya produk baru, ekspansi. Nah, ini hampir mirip sama ini ya. Kemudian diversifikasi, namun tidak terlalu over. Ya, jadi kalau si Warren Buffett bilang kan kalau Anda diversifikasi artinya Anda nggak tahu apa yang Anda lakuin. Kan gitu dia bilang. Tapi sebenarnya di teori apapun sebenarnya diversifikasi itu sangat-sangat dianjurkan. Cuman kadang ada orang yang terlalu over. Dalam arti dia beli saham sampai 100-an, 200. Dan asumsi bahwa ya kalau ada yang naik dia nalangin yang turun itu kurang bagus. Secara teorinya dikatakan bahwa Anda cukup punya 10 sampai 20 saham saja, tapi dari berbagai jenis sektor itu sudah cukup untuk meminimais resiko tidak sistematis. Nah, itu teorinya ya. Ada teori namanya teori portfolio efisien atau apa ya. Pokoknya ada ya. Pokoknya dia bilang 10 sampai 20 aja udah cukup. Nah, ya saham. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak koleksi saham sampai 100 200 itu malah kurang menarik jawabannya. Oke. Ya. Selanjutnya adalah kinerja. Nah, ini saya ngomongin yang paling terkenal ya Warren Buffett kalau udah ngomongin saham dan sebagainya ya. Jadi dia bilang ini fotonya dia pas muda ya, saya ambil. Jadi ceritanya ini kita ngomongin yang eh, apa? Yang terkenal dulu deh. Nah, si Warren Buffett bilang kinerja laba bersih yang konsisten. Ngomongnya simpel ya, konsisten. Tapi dia bilang 10 tahun terakhir. Sehingga sebenarnya orang-orang yang fokus ke fundamental udah jelas dia nggak bakal pilih saham yang baru IPO. Pasti nyarinya yang udah lama, at least 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Nah, ini based on Warren Buffett sendiri, dia bilang 10 tahun terakhir, jangan yang 5 tahun terakhir, yang setahun terakhir ya. Gimana caranya nyari yang konsisten bertumbuh kalau kita cuma dapat sampel data cuma setahun terakhir. Kemudian dari si Rowe, dia bilang di atas 15%. Profitabilitas, dia menyebutkan dua hal, yaitu net profit dan operational profit margin. Jadi OPM-nya dia bilang kalau bisa di atas 18%, NPM-nya kalau bisa di atas 10%. Nah, bedanya apa sih operational? Jadi kan ada tiga nih, GPM, OPM, NPM. Nah, GPM itu kan gross profit margin, itu tinggal harga pendapatan dikurangi COGS, itu dapat GPM. GPM itu nanti dikurangi biaya operasional, itu nanti dapat OPM. OPM dikurangi depresiasi bla bla bla, itu nanti paling net. Udah bersihnya dapat net profit. Nah, itu net profit margin. Itu tinggal di compare dengan revenue-nya. Itu ya. Jadi ini saya mungkin agak agak bukan yang langsung ngomongin beginnernya aja, tapi langsung ke agak middle sih pembahasannya ya. Jadi langsung ke rasio-rasionya tanpa menyebutkan atau mencontohkan maksudnya rasionya apa, atau cara mencarinya gimana. Saya nggak ke sana. Oke, dan yang berikutnya adalah manajemen hutang. Ini dia bilang debt to equity ratio kalau bisa di bawah 0,5 ya. Ada beberapa apps itu membuat DR itu dalam bentuk persentase. Jadi ini bisa dibilang ada yang persentase, bisa ada yang berupa angka doang. Jadi kalau persentase biasanya di bawah 50% gitu artinya ya. Itu bedanya ya.
Kemudian free cash flow positif, tidak menyebutkan berapa besarnya atau perbandingan rasionya. Kemudian current ratio di atas 1,5. Current ratio ini adalah kemampuan si emiten atau suatu perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan current asset yang ada. Itu kalau bisa di atas 1,5. Gitu versi si banknya. Dan seperti biasa, valuasi P dan PBV di bawah rata-rata industri maupun di bawah rata-rata historicalnya. Nah, ini simple nih. Kayaknya teman-teman di sini kan sepertinya udah advance semua ya. Jadi kalau saya nyebutin ini kayaknya wah ini basi banget, gue udah ngerti gitu ya. Tapi nanti kita coba di Q&A ya. Oke, nah saya yang ketiga saya bahas si Ray Dalio. Nah, kalau si Ray Dalio ini eh hmm, oke, ntar ya nanti sambil Q&A-nya ya. Itu ada namanya makroekonomi. Nah, si Ray Dalio ini dia Bridgewater, Bridgewater ya nama ini ya, fund manajernya. Nah, jadi dia lebih suka pendekatannya makroekonomi, global top to down approach. Jadi global ekonomi, lokal ekonomi, sektor, industri, spesifik bisnis. Jadi bukan yang bottom to up, yang biasanya ngelihat perusahaannya dulu baru ke atas. Nah, kalau si Ray Dalio lebih suka lihat di atasnya dulu baru ke bawah. Seperti itu. Nah, sayangnya memang dia tidak bakal menyebutkan detail how dia caranya mencari saham. Udah, dia lebih kayak dia punya yang namanya all weather portfolio. Ya mungkin kalau yang udah ngikutin Redalio pasti udah tahu bahwa dia kenapa sih namanya all weather? Karena dia bikin portofolio yang apapun cuacanya, gue baik-baik saja. Makanya namanya all weather. Jadi mau udah badai, krisis, kayak apa kayak portofolio yang dia pegang itu pasti baik-baik aja. Karena dia mengcombine sahamnya 30%, obligasi jangka panjangnya 40%, obligasi jangka menengahnya 15%, ada emas 7,5%, komoditas 7,5%. Komoditas ini ya sebenarnya bisa USD, bisa forex juga sih jatuhnya ya. Currency bisa gitu juga. Seperti itu. Jadi dia nggak spesifik ya teman-teman. Yang jelas dia bilang ketika dia mencari data itu semuanya data driven, semuanya based on risk juga. Saya coba detail cari-cari tentang ini, memang tidak disebutkan how dia mencari saham. Dia cuma bilang eh, dia memperhatikan faktor risiko, dia punya yang namanya kuantitatif analisis, dan banyak. Sebenarnya saya juga mau masukin James Simmons ya. Cuman kan kalau beliau kan lebih ke trading ya. Kalau Jim Simmons juga lebih 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 ini lagi, lebih abstrak lagi, kagak kagak nggak dia expose rasio-rasio keuangan apa enggak, dia malah lebih ke angka dia kalau si Jim Simmons-nya. Dia menggunakan algoritma something like that lah. Nah, kalau yang ini sepertinya ya kalau udah ngomongin saham di Indonesia maka pasti menyebutkan beliau Pak Keng Hong. Dan setelah saya perhatikan sebenarnya Pak Keng Hong ini lebih fokus ke PBV-nya doang gitu ya. Ya, lebih fokus ke PBV-nya aja, dan portofolionya sendiri menarik ya, kalau kita lihat, kalau ini berdasarkan data yang saya kumpulkan, kepemilikan beliau 5% ke atas ada di saham-saham ini. Ada PTRO, ada MBSS, BMTR, GJTL, CFN, DLD, dan terbaru ABMM. Nah, untuk yang di bawah 5% dari total saham, itu beliau ada di NISP dan Benga. Maksudnya, dari total saham Go Publicnya NISP, yang di bawah 5% itu ternyata ada Pak Loke Hong loh, gitu maksudnya ya. Kalau yang ini, PTRO itu beliau ada 5% lebih kepemilikan. Jadi ngelihatnya bagaimana, mungkin saya sambil lihatin aja ya. Contohnya, ini dapat dari angka di mana, jangan ini hoax ya. Jadi ini ya, jadi saya coba lihatin. Nah, ini kalau misalnya top shareholder-nya NSP, itu ada OCBC yang pusatnya mereka kan. Bla di sini dilihatin detail, dan ini ada namanya Pak Lohong, ya. Atau Keng Hong ya maksudnya di sini ya. Jadi beliau punya segini nih. Posisinya Desember tahun kemarin ya, Desember tahun kemarin. Seperti ini. Ya, 31 Desember 23. Dan untuk yang BNGA, saya juga coba cari, oh ini nih, Keng Hong Lo, gitu nyebutnya. Beliau punya 19 juta lembar, posisi terakhir di Desember 2023. Seperti itu, ya. Kita balik lagi ke sini. Oke, nah di sini bisa kelihatan. Nah, jadi saya coba nih melakukan screening sekarang. Oke, kalau kita ingin cari yang PBV di bawah satu bagaimana? Maka munculnya seperti ini. Diurutkan berdasarkan market cap-nya, di market cap terbesar. Kenapa sih market cap?
Karena kan nggak mau dong kita cari saham gorengan, kita cari saham yang risknya kalau bisa serendah mungkin, maka kalau mau cari yang uh, market size-nya besar. Ini dia. Kalau kita urutin, PBV yang saat ini di bawah satu itu ada saham-saham berikut. Oke, ya, dia ada market cap sekian, PBV-nya sekian. Ini diurutkan sekali lagi ya teman-teman, bukan rekomendasi dan sebagainya. Kemudian saya coba lihat, oke, coba screening ROE di atas 15%. Hasilnya sebagai berikut. Market cap yang diurutkan lagi-lagi yang terbesar. Nah, ini kalau kelihatan di sini big cap semua ya, karena ya udah saya kan ngurutnya based on market cap. Ada ROE-nya, kita bicara 21 dan 21 bla seperti ini ya. Biar dan sebagainya. Oke, bahkan ada yang di atas 100%. Nah, itu artinya apa? Kok bisa gitu kan ya? Apakah kinerjanya bagus banget? Nah, belum itu juga jawabannya gitu kan. Kita harus cek lagi. Nah, makanya saya balik lagi ke tadi yang versi Peter Lynch. Peter Lynch kan bilang EPS-nya harus growth. Price earning PEG ratio-nya kalau bisa di bawah satu. Debt to equity ratio-nya kalau bisa rendah. Free cash flow-nya harus positif. Akhirnya saya dapat yang kayak gini. Saya urutkan berdasarkan EPS TTM 12 trailing months-nya yang year on year growth-nya ya. Dapatnya seperti ini. Oke, tapi kan kita kayak oke ini apa sih gitu kan ya? Ini apa sih dia jualan apa sih kan kayak nggak jelas ya gitu kan ya. Nah kita harus cek lagi makanya nggak boleh kita cuman apa telan mentah-mentah semuanya kan tadi dia bilang ada faktor kuantitas, ada faktor kualitas. Kuantitasnya kan tadi ada rasio-rasio, kualitasnya kan ada tadi juga dari sisi mode-nya, dari sisi manajemennya, dari sisi produknya, dari sisi prospek ke depan. Ini kan cuma angka, jadi kita harus cek lagi kira-kira yang mana ya gitu kan ya. Oke, ini versi Peter Lynch. Kemudian yang versi Warren Buffett. Nah, Warren Buffett kan lebih detail tadi ya nyebutinnya. ROE-nya minimal uh, ya. ROE-nya kalau bisa di atas 15%. OPM-nya di atas 18, NPM-nya di atas 10. Debt to equity ratio-nya harus di bawah 0, berapa tadi ya? Ya 0,25, 0,5 kalau nggak salah. Free cash flow-nya harus positif, terus current ratio-nya kalau bisa di atas 1,5, gitu kan ya. Nah, ini based on quantity-nya aja, atau berdasarkan angkanya aja, ternyata ketemu ada 35 saham ini yang kayak gini. Dan dari sini hasilnya, kalau saya urutkan based on return on equity-nya, ini nih yang gede-gede nih, ya kan? Lagi-lagi, kita tidak boleh langsung telan mentah-mentah, oh yaudah gue besok beli games, atau gue besok beli BSSR, nggak gitu juga. Harus cek lagi, eh, angkanya ini valid apa enggak, terus kita prospek, bla bla bla. Ya, ini contoh saja sekali lagi, based on yang tadi Baru Buffy bilang. Dia bilang, ROI sekian, OPM sekian, PM sekian, bla 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 gitu kan ya. Tapi kan kualitas atau dari sisi kualitatifnya kan kita nggak masukin ke sini. Ini kan cuma kuantitatif. Gitu kan. Nah, makanya saya bisa bilang, oh, berarti ada dong versi pintar sahamnya. Tentunya ada jawabannya. Versi kita seperti ini. Seperti saya seperti ini ya. Jadi, saya selalu lihat size-nya. Dilihat dari market cap dan harga saham per lembar. Dilihat dari sisi market cap dan harga saham per lembar. Jadi, kayak kalau bisa size-nya jangan terlalu small. Kalau terlalu small, dia gampang digoreng maka itu lebih cocok di tradingin kalau goreng-gorengan. Kalau untuk diinvestasiin tidak cocok untuk gorengan. Kemudian dari sisi harga saham per lembar, saya tidak mau harga saham per lembarnya di bawah Rp100 per lembar. Karena biasanya kalau di bawah Rp100 itu ya itu dia goreng gampang diutak. Apalagi kalau udah masuk FCA, aduh udah nih jangan yang gitu-gitu ya, hilangkan. Kemudian dari sisi profitabilitas, saya ambilnya ROE dan NPM saja. Kalau Buffett kan ngambilnya OPM tuh, pada OPM-nya. Nah, kalau saya ROE, NPM. Dari sisi valuasi, tadi kan kita nggak ngecek valuasi ya, kita cuma ngelihat rasio-rasio doang. Ternyata dari sisi valuasi, saya masukin coba perbandingan PE dan PBV-nya itu dengan rata-rata historicalnya dia atau standar deviasinya. Kemudian dari sisi kesehatan keuangan, kita lihat dari sisi debt to equity ratio dan free cash flow-nya. Ya. Kemudian dari sisi pertumbuhan yang kadang miss para value investor, dia nggak merhatiin growth. Padahal harusnya growth adalah kunci. Dilihat dari EPS growth. Gitu. Jadi kita coba kombinasiin. Ya, karena menurut saya juga, berdasarkan saya ketemu dengan banyak orang yang berhasil, investor-investor yang sukses itu,
Mereka bahkan tidak terlalu mengagung-agungkan fundamental doang atau mengagung-agungkan teknikal doang, mereka lebih suka mengkombinasikan dan mengambil bagus-bagusnya dari berbagai macam analisa tadi. Jadi di Indonesia, so far menurut saya ada tiga jenis saham. Tiga jenis saham itu saham yang based on fundamental. Jadi kalau kita lihat fundamentalnya naik, bagus, ya dia naik. Ada saham yang based on technical, saham yang benar-benar cocok di tradingin, tidak cocok untuk long term. Eh ya, jadi kita ngelihatnya based on technical, kayak price action, bla bla bla. Nah, kemudian ada saham yang faktor X-nya ada. Saham yang mau diapain juga dilihat dari sisi analisa fundamental, dari sisi analisa teknikal itu nggak nyambung. Jadi ada faktor X-nya memang ya, misalnya saham-saham grup tertentu, saham-saham yang memang ada tujuan tertentu, pemegang saham pengendalinya. Nah, itu lain. Mungkin orang ngomongnya market maker, bandar, bla bla bla. Nah, itu saham yang kita coba kategorikan kategori X, karena dia mau difundamentalin, mau diteknikalin, nggak nyambung. Itu ya. Jadi makanya tidak boleh terlalu yang kayak, wah fundamental jelek nih, nggak guna, teknikal yang penting, itu nggak boleh kayak gitu. Atau teknikal nggak penting, fundamental doang yang penting. Nah, itu menurut saya sih kurang pas. Kita harus melihat dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Ini hmm, saya urutkan based on market cap ya, teman-teman ya. Misal, saya coba bahas satu, misalnya BCA. ROE-nya oke, NPM-nya wah gede, saham bank itu gede banget NPM-nya. Current PE sama current price to book value sebagai berikut, standar deviasi sebagai berikut. Sekarang coba kita compare nih. Oke, BCA itu ternyata PE-nya 5 tahun terakhir itu di range 27,3, sedangkan saat ini di 24,5. Simple dong. Wah, berarti murah dong, gitu kan ya. Kemudian PBV-nya 4,7, saat ini di 5,22. Wah, mahal dong. Gitu. Kalau PE sama PBV-nya nggak nyambung, atau nggak sama-sama sepakat ini murah, ya udah berarti coba kita kesampingan dulu ya, kita coba cari yang PE dan PBV-nya sama-sama oke. Meskipun ada yang bilang kalau untuk finance harusnya cukup lihat PBV dong, karena kan dia modal minded banget, maksudnya perusahaan yang sangat-sangat capital banget ya. Kenapa sih modal bank itu gede ya? Karena dia kan harus menjaga kualitas, ujung-ujungnya dia kan menjaga kualitas kredit. Kalau kualitas kreditnya jadi kan yang tergerus biasanya modal gitu ya. Itu lain lagi sih. Nah, terus debt to equity ratio sebenarnya abaikan ya kalau untuk perusahaan keuangan ya, karena nggak nyambung debt to equity ratio dan sebagainya. Kemudian free cash flow positif, price-nya sebenarnya year to date-nya sebenarnya BCA udah tumbuh 8,51% ya sejak akhir tahun, terus EPS growth dan ininya growth positif. Ya meskipun memang tipis ya, nggak yang double digit banget, nggak yang 20% banget, nggak sih. Nah, cuman karena PBV-nya masih nggak connect, PBV-nya masih mahal, so far dari sisi rata-ratanya. Kemudian dari sisi growth-nya kan kita bisa lihat nih inline ya. Ini growth-nya sekian, 9 sampai 10, harga sahamnya juga naiknya sekian. Oke, ya udah, berarti ini bukan yang murah. Berarti ya udah dia udah inline price-nya, gitu kan ya. Nah, gitu caranya saya ngelihatnya. Jadi nggak yang teman-teman langsung lihat, wah ini growth-nya gede. Bisa jadi teman-teman coba short based on growth misalnya. Oh, growth yang paling menarik sebenarnya adalah ketika harga sahamnya masih turun atau yang masih rendah, tapi sebenarnya kinerjanya bertumbuh. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Cuman kalau saya cek di sini, karena saya ngurutin yang big cap ya, jadi kan kayaknya nggak ada yang signifikan sih ya. Cuman kalau teman-teman perhatikan misal ya, Sido, wah harga sahamnya 40%. EPS-nya year on year growth sebenarnya juga udah 47%. Nah, inline kan. Jadi sebenarnya kuncinya sebenarnya adalah teman-teman harus cari tahu, bisa cari dapat data konsensus ya, dapat data konsensus sehingga kira-kira growth-nya dia berapa sih seharusnya tahun ini. Kalau itu dia beat the consensus, biasanya bakal langsung up. Kalau dia gagal mencapai konsensus, dia bakal going down. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, nah misal seperti ini, saya urutkan based on market cap. Coba kita second line dulu ya. Oke, ini di slide selanjutnya. Sekarang kita coba lihat misalnya apakah saya bakal masuk misalnya CMNP misalnya. Karena dia kan growth nih, YoY growth-nya tumbuh, ininya sahamnya masih turun. Cuman kan kalau kita lihat PI-nya rendah, P-nya juga rendah, dan target ratio-nya juga rendah. Oke, ya sekilas menarik sih ya. Cuman ROE-nya sayangnya masih single digit ya. Jadi kita coba abaikan lagi. Jadi gitu ya kuncinya ya teman-teman. Kalau bisa ya udah ROE-nya disetting aja di atas 15% kayak si Buffett. Nah, NPM-nya disetting di atas 10%. Nah, ini kan saya cuma sengaja
banyakin agar saya bisa ngelihat dari sisi yang lebih luas. eh, Cara screeningnya seperti ini. Oke, sehingga dapat hal sebagai berikut ya teman-teman ya. OE dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekali lagi yang menarik adalah kalau harga sahamnya turun, tapi sebenarnya kinerja bertumbuh. Nah, itu yang sebenarnya kita coba cari. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti sisa pertanyaannya mungkin langsung di ini ya. Nah, itu sih sebenarnya ya. Yang saya sharing hari ini lebih kayak cara saya melakukan screening. Jadi teman-teman juga bisa follow Instagram pintarsaham.id, terus bisa juga kalau mampir ke Bali bisa juga hubungi kami nanti tinggal lihat di email ataupun di WA sebagai berikut. Oke, itu aja sih sekian dari materi saya. Simpel kan? Tapi ya mudah-mudahan memberi ini ya buat teman-teman ya. Silakan follow Instagram kita sama dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Ngurah. Pak, sepertinya nih ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin saya coba baca pertanyaan ya, Pak ya. Di Oke, sini ada baik. yang nanya. Mungkin teman-teman yang juga mau nanya bisa chat di inbox ya. Nanti kita bacakan. Nanti Pak Ngurah akan coba menjawab ya, Pak ya. Ah, di sini Pak, untuk MNCN value-nya sudah sangat murah. Apakah ada view terkait ini, Pak? MNCN ya. Iya, MNCN, betul. Oke. Hmm, MNCN. Dia kinerjanya udah ini nggak sih? Udah bagus belum? Oke, saya coba cek dulu ya MNCN. Coba saya cek. Ini saya nggak apa-apa kan ya share screen gitu kan ya? Um, Iya, nggak apa-apa, Pak. Boleh, Jangan ya. bisa share screen. Hmm, Tadi pertanyaannya terkait valuasinya gitu ya. Ya, betul. Oke, kalau dari sisi sekilas kan dia growing ya. Lihat dari key statistiknya sebagai berikutnya, bertumbuh dan sebagainya. Terus PI-nya juga tergolong murah banget, lihat di bawah 5 saat ini. Nah, tapi kan yang kita ngelihat prospek ke depan ya. Prospek ke depan kan katanya TV itu nggak laku. Yang laku itu adalah channel digital. Sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa ngikutin? Nah kan ya, karena kan ada beberapa TV yang saya tahu sekarang bikin apps terkait dengan channel TV digital, bla bla bla. Bahkan kayak semacam semacam misalnya kalau mau nonton Olimpiade, lu harus download apps ini. Kalau nggak, lu nggak bisa nonton Olimpiade gitu contohnya. Eh, nah, kalau based on data sih dia sebenarnya menarik jawabannya ya Pak ya. PI maupun PBB-nya. Oke, tapi itu dia orang kan sekarang lihat prospek ke depan. Prospek ke depannya apakah si MNCR ini bisa ngikutin ke depan. Yang saya tahu sih dia punya API yang banyak ya. API itu kayak aset-aset digital yang lumayan banyak. Dan dia juga kan nge konten kreator dan sebagainya. Eh, Ya jawaban simpelnya secara valuasi menarik, tapi coba kita lihat secara yang lain ya. Coba teknikalnya dulu. Oke, kalau dari sisi teknikalnya juga menurut saya ini kan sebenarnya downtrend masih ya, bisa dibilang masih downtrend. Eh, jadi kalau di technical ada istilah jangan menangkap pisau jatuh dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya sendiri, saya lebih suka menunggu di KT. Kalau mau masuk, nunggu di 288, di angka 288 ya. Sorry. Nah, kalau mungkin saya juga sambil ngasih tahu yang versi saya di technical ya, saya cuma pakai indikator ini doang, stochastic RSI sama MACD. Kemudian ada yang namanya moving average-nya seperti ini. Oke, jadi kayak simple moving average gitu sih. Jadi biasanya yang menurut saya menarik adalah ketika stochastic RSI di bawah dan MACD juga di bawah. Nah, ini peluangnya dia bakal up. Tapi up-nya sejauh mana? Nah, itu kita harus punya price kayak gini. Support resistannya kita juga harus konsisten melihatnya di ujung-ujung dari candle-nya dan sebagainya. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, Pak siapa tadi? Pak Aditya terjawab ya Pak ya untuk pertanyaannya ya. Terus ada yang minta hasil screening Pak. Hasil screeningnya nanti boleh di-share Pak. Atau
hasil screeningnya di share gitu ya. Iya. Tapi saya tidak merekomendasi ya. Teman-teman coba screenshot aja dulu. Saya tidak merekomendasi ya teman-teman, cuman bantuin ngeliatin kayak gimana. Jadi teman-teman juga cek-cek aja based on ini. Tadi kan juga reasonnya, kenapa sih saya masukin ini alasannya itu ya. Jadi ada alasannya kenapa saya masuk ini. Jadi bukan yang random ya. Karena ada nih kan, kalau teman-teman juga bisa cek YouTube Bintang Saham juga ya. Itu ada yang wah ini ribet amat Pak cara Anda screening. Ya gimana ya, kan saya menyampaikan dari segala sudut pandang, dari sisi size, profitabilitas, valuasi, bla bla bla, agar lebih risknya termitigasi nih, lebih terjaga risikonya. Kalau Anda kalau teman-teman di sini lebih tipe yang yaudah saya maunya PBV di bawah satu, ya makanya kan saya sebutin, oh kalau mau PBV di bawah satu, ya udah ini doang. Kalau misal market cap kayak gitu, ya apakah di share? Ya silakan di screenshot kali ya atau gimana tuh? Ya udah nanti saya Jadi kasih. screenshot aja kali ya, boleh ya. Screenshot aja ya teman-teman ya yang mau lihat ininya. Ha. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pak, untuk di DMAS gimana, NRM dan OPM-nya lumayan tinggi. Ya, apakah pendapat Pak Ngurah gimana Pak untuk di Mas ini? Oke. DMAS. Dimas ya. Nah kemarin tuh kan Dimas dividennya kan dia biasanya konsisten dan gede tuh ya yieldnya. Tiba-tiba nggak bagi dividen. Nah itu kan bikin kacau dunia persilatan ya. Jadi kayak wah ini tipe konsisten nih. Jadi gini, selama saya 10 tahun di saham saya ngerasa saham yang bagus adalah saham yang konsisten gitu ya kuncinya ya. Ketika dia tidak konsisten, tiba-tiba untung, tiba-tiba rugi, tiba-tiba bagi dividen, tiba-tiba enggak, tiba-tiba dividen gede banget, tiba-tiba langsung enggak, itu biasanya kurang disukai investor, kurang disukai big fund, kurang disukai apa nih? Ya sama lah kayak hidup ya. Kita kan pingin yang di hidupnya kita kan pingin segala hal itu konsisten. Kalau tiba-tiba kerja besoknya dipecat, kan kita nggak suka dong, ya kan? Begitu juga di saham teman-teman. Pilih suatu hal yang konsisten. Karena Dimas ini melakukan sesuatu yang bisa dibilang sensitif dalam hal dividen, sehingga NPM dan OPM yang gede pun kayak menjadi kayak wah nggak terlalu diperhatiin lagi gitu loh. Dan balik lagi, tadi kan si Peter Lynch bilang geographical. Jadi kalau dia cuma ngandelin delta massnya doang, kan kayaknya terbatas nih, ya nggak potensi pertumbuhannya. Nah, jadi kita harus lihat itu juga nih dari sisi secara NPM OPM menarik, tapi balik lagi potensi growth-nya bagaimana, konsistensi dividennya apakah bakal tiba-tiba nggak bagi dividen lagi atau bagaimana. Hal seperti itu sih yang harus diperhatikan. Oke, semoga menjawab ya. Oke, untuk Dimas terjawab ya Pak ya, harusnya ya. Terus ada lagi Pak dari Pak Wendy Sanjaya. Dari Oke. sekian banyak hasil screening, gimana Om Skylight saya memilih 10 orang paling comfort untuk Oke. di-invest? Dan untuk exitnya apakah ada strategi atau hold selamanya selama tidak ada perubahan fundamental? Nah, ini Pak yang kata hold selamanya ini Pak. Ya, ya, baik-baik Pak Wendy Sanjaya ya. Bagaimana Iya. juga, saya tahu ya, saya tuh bukan Pak Sky, meskipun kita satu tim di Pintar Saham, saya bukan Pak Skydrag sih. Dia banyak orang nggak saya itu Skydrag, bukan, saya bukan Skydraknya, saya foundernya, Pak Sky itu tim saya. Jadi kenapa sih beliau nggak pernah muncul? Ya karena ada faktor tertentu, beliau nggak bisa muncul gitu kan ya. Makanya yang muncul saya mulu gitu kan ya. Karena saya ya udah saya full time di sini gitu kan. Oke, semoga bisa menjawab ini ya. Kalau keraguan teman-teman ini kok kayaknya beda nih cara ngomong sama cara artikelnya Pak Sky ya. Karena emang beda, kita beda orang. Oke, pertanyaannya 10 yang paling comfort untuk diinvest dan untuk exitnya apakah ada strategi atau hold selamanya selama tidak ada perubahan? Ya, ini pertanyaan sejuta umat ya. Nah, kalau saya sekali lagi saya tipe yang mengkombinasikan karena saya sebagai seorang CFP juga, saya biasanya advice klien saya pilih yang big cap kalau mau cari aman, kalau di Indonesia cari yang bank itu karena secara historical mereka konsisten. Ya meskipun ada yang bilang Astra kan lagi murah nih, teman-teman coba cek 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu nggak kemana-mana. Telkom 10 tahun, 5 tahun terakhir nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau mau cari yang strategi yang hold selamanya, maka jawabannya bank kalau saya. Bank yang mana? Ya cari aja yang saat ini kategori apa sih? Sekarang kan bukan buku lagi namanya ya KBMI kalau nggak salah.
cari KBMI yang paling gede. Nah, cuma 4 kan saat ini. Ya udah, 4 itu doang. Kalau Big Four lah ya istilahnya. Big Four bank gitu ya. Kalau mau yang comfort untuk diinvest. Kemudian selain itu saya biasanya combine dengan saham-saham yang ngasih dividen yield tinggi. Cari saham-saham yang dividen yield tinggi tapi konsisten. Jadi bukan yang tiba-tiba ngasih, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ngasih, tiba-tiba hilang. Dan juga ada faktor pertumbuhannya. Jadi jangan yang di situ-situ aja. Gitu ya. Seperti itu. Apakah ada strategi atau hold selamanya selama tidak berubah? Ya, idealnya kan kita strateginya dollar cost averaging. Beli rutin tiap bulan, tanggal sekian, budgetnya berapa, dapatnya kalau cuma satu lot, ya beli satu lot. Kalau dapatnya dua lot, ya beli dua lot. Kayak gitu. Jadi ketika memang tidak ada perubahan fundamental, khususnya dalam GCG atau Good Corporate Governance, karena itu yang menurut saya saat ini ternyata penting banget ya di Indonesia ya. Kalau di luar itu kan kayaknya ya, kayak gimana sih di Indonesia kan kadang faktor korupsinya itu gede banget sehingga kalau GCG-nya jelek banget ya mau dia jualan emas yang naik 100% juga percuma gitu loh. Itu yang saya akhirnya dapat kesimpulan. GCG itu adalah kunci di Indonesia. Jadi kalau bisa GCG-nya bagus. Ya GCG kan termasuk sebenarnya faktor fundamental juga tapi dari sisi kualitatif. Saya ngelihatnya itu sih. Ya, jadi hold selamanya selama tidak ada perubahan fundamental, khususnya dalam hal good corporate governance-nya atau GCG-nya. Dalam arti tidak ada kesukum nih tiba-tiba, tidak ada kalau tiba-tiba ternyata melanggar konsensi pertambangan, wah itu udah kacau tuh. Atau ternyata direksinya korupsi, atau ternyata duit perusahaan untuk beli aset pribadi, nah itu jelek. Yang kayak gitu, itu harus dicek juga. Oke, semoga menjawab ya Pak Wendy ya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada lagi Pak. Ini ada yang bahas tiga saham. View-nya Pak tentang KPIG, GEMS, DSSA. Oke. Pandangan Pak Murah gimana Pak untuk saham KPIG, GMS, dan DSSA Pak? Tiga saham ini. Oke. Mm-mm. KPD, Games dan DSSA. Kalau nggak salah DSSA dulu kali ya DSSA kan mau stock split itu. Dan juga dia mau nerbitin obligasi lumayan teman-teman. Dan dia mau masuk ke sektor bisnis yang bukan lagi tambang doang. Ya, view-nya. Kalau saya sih saat ini lebih baik mungkin menghindar dulu ya dari saham-saham yang kenaikannya se ekstrim ini tanpa ada faktor yang luar biasa. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, ada tiga faktor, fundamental, teknikal, dan faktor X. Sepertinya dia masuk ke faktor X ya, sehingga tidak sebaiknya coba dihindari dulu, meskipun ada nanti aksi korporasi, stock split, dan sebagainya. Kalau teman perhatiin dia kan menerbitkan obligasi. Obligasinya itu dia bakal gunain nggak hanya untuk tambang kok. Ada lagi dia lini bisnis baru. Nah itu harus dibaca lagi. Menurut saya sih untuk saat ini ya coba mungkin jangan dulu yang lain dulu ya selain DSSA. Oke, itu pandangan saya ya. Sekali lagi ya silahkan kalau teman-teman merasa punya pendapat lain atau ngerasa kayak ada hal yang ternyata teman-teman tahu yang kita kita tidak tahu atau saya tidak tahu ya itu juga boleh. Oke, selanjutnya KPIG. Hmm, oke. Nah ini konsistensi. Ketika saya menemukan saham atau suatu perusahaan yang kok tiba-tiba labanya gede banget. Nah ini kelihatan ya. Misalnya kita lihat posisi kuartalnya dulu ya. Di sini kan ya ini kan sebenarnya nggak disukai nih para investor kayak Warren Buffett. Kita lihat ini udah pasti nggak suka dia karena nggak konsisten teman-teman. Rugi, untung, rugi, untung, rugi, rugi. Wah ini drastis. Ini kurang menarik jawabannya. Kurang menarik. Mungkin saya tipe turnaround company. Boleh aja teman-teman cari tipe-tipe saham yang turnaround, yang tiba-tiba berbalik ya, berbalik arah, awalnya rugi jadi untungnya gede. Boleh aja, cuman lagi-lagi itu resikonya biasanya gede. Jadi saya kurang sak aja juga menjawab bahwa KPI ini menarik nggak sih? Menurut saya kurang menarik, just dari faktor konsistensinya doang. Kemudian dari sisi gamesnya Golden Energy Mines. Oh, ini lagi. Hmm, Mm-mm. ya,
Nah, tadi kan ya kelihatan ya tidak se ekstrim yang tadi dong KPIG kan. Ya ini at least ada ininya lah ya. Coba kita annual ya sekarang. Ya di sini nggak ada kehidupan, tiba-tiba banyak kehidupan di sini ya. Sorry Hmm. Pak, kayak layarnya gambarnya nggak berubah ya kayaknya ya. Sorry, 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 sorry. Oh iya, pantas. Udah. Oke oke, Ya, siap Pak. ini ya. Ini maksud saya tadi saya ini ya. Jadi kalau untuk games ini, coba saya lihat dari sisi persennya, persennya gede banget. Ininya, ini PBB-nya. Paling nggak konsernya PBB-nya gede banget ya, teman-teman. Udah 4 koma something. Biasanya ini belum kedeteksi ya, udah keluar laporan keuangannya apa enggak. Kalau di tahun berjalannya, oke, quarterly-nya. Oh, statusnya free cash flow positif ya, dari sisi manajemen oke terus lulus iya ya, kalau dari sisi yang lain oke ya kontennya cuma di PBV-nya aja sih ya, menurut saya gede banget ya 4 koma sekian. Mungkin kita nunggu Q2 sih jawabannya ya. Tapi ini naiknya drastis juga ya, ini yang to date udah naik 63%. Nah, apakah kenaikan 63% ini menjustifikasi dari hasil kinerja Q1-nya? Jawabannya kan enggak ya, teman-teman ya. Q1-nya dia kan sebenarnya nggak tumbuh kan. Apakah dia tergolong faktor X? Nah, itu dia lagi ya. Tadi saya belum sempat sharing yang faktor ini ya. Tadi saya ternyata salah apa? Belum. Ini maksud saya nggak konsisten tuh yang kayak gini ya, teman-teman ya. KPIG. Jadi awalnya untung, tiba-tiba rugi. Untung rugi. Ini maksud saya. Nah, yang kayak gini coba dihindari tipe-tipe saham lagi. Ya rugi, untung gue kurang menarik. Itu doang sih. Ini kan saya ngomongnya sudut pandang long term dan juga risknya serendah mungkin. Gitu ya. Saya ngomongnya gitu. Bukan saya ngomongin trading jangka pendek gitu kan ya. Oke, sip. Semoga menjawab ya Pak Heri ya. Oke, baik Pak Heri sudah terjawab ya harusnya ya. Di sini ada pertanyaan lagi Pak. Pak, ketika suku bunga The Fed turun, sektor teknologi prospeknya bagaimana dan sama apa yang fundamentalnya yang paling bagus? Ya, sektor teknologi prospeknya bagaimana? Nah, sayangnya di Indonesia sebenarnya kan sektor teknologi itu nggak terlalu yang eh, wow banget ya, teman-teman ya, dibandingin US misalnya. Kan kita belum nemu tuh, bahkan kalaupun ada hardware laptop, itu pun ternyata kan dia nggak terlalu konsisten kinerjanya ya. Jadi, apakah suku bunga The Fed turun, sektor teknologi prospeknya bakal seketika bagus? Saya sendiri ngerasa biasa aja sih. Maksudnya yang nggak yang wow banget ya. Coba deh, coba ya, coba kita. Misalnya, hmm, saya coba bawa ke teknologi aja ya. Teknologi. Oke, nah itu DCI doang. Kalau yang masuk kriterianya kita tadi, yang masuk kriteria yang saya tadi ya. NPM, bla bla, bla. Ini dari sekian banyak saham sektor teknologi, cuma DCI doang yang masuk. Itu pun itu udah mahal banget, ya kan? Jadi jawabannya belum ada yang terlalu oke sih Pak. Yang meskipun memang ada yang PBV-nya di bawah satu, menurut saya tuh masih banyak ya. Menurut saya masih banyak. Coba ya, kita coba. Kalau kita menjadi kalau Peng Hong, lihat PBV-nya aja nih ceritanya. Saya pinginnya yang di bawah satu, ada nggak? Kan banyak nih, teman. Tuh, banyak banget di bawah satu. Ya kan? Tapi kan harus dicek lagi nih.
di bawah satu. Ini gimana nih? Coba kita lihat growth-nya. Oke, sini kita kelihatan. Tapi ingat ya, kalau dalam screening kan bisa jadi mereka nggak terlalu yang kita harus cek lagi datanya udah update apa belum. Karena jangan sampai garbage in, garbage out. Datanya yang salah, kita dapat kesimpulan yang salah. Kita harus cek lagi nih, misalnya seperti apa PBV-nya, growth-nya, dan sebagainya. Oke, jadi jawabannya sih belum tentu sektor teknologi juga sih, Pak. Kalau bunga acuan turun, justru biasanya properti yang lagi naik, yang bakal oke. Tapi balik lagi, properti kalau kita panjangin 10 tahun, 15 tahun, nggak kemana-mana. Dia tuh segini-gini doang, mantul di ini udah turun lagi. Habis itu mantul lama banget dia nggak kemana-mana. Sideways dia. Oke, semoga menjawab ya. Oke. Pak, Ini mungkin masih Pak, berkaitan Pak, dengan yang tadi. Ini jika apakah juga punya analisis top down terhadap kondisi US election, China recovery, dan kondisi Timur Tengah. Pak. Ya, ini ini ekonomi ya biasanya. Ya, jadi kan top to down-nya ya kan sekarang US itu antara Trump melawan Harris gitu kan ya. Oke, awalnya si Trump setelah kejadian percobaan pembunuhan itu kan langsung naik down nih, peluang dia kepilih tuh nih tinggi banget karena lawannya Biden. Karena Bidennya turun, ganti sama yang lebih muda, langsung tiba-tiba Harrisnya meroket lagi, kayak ada harapan baru, Demokrat dan sebagainya. Tapi kalau saya nih ya, sudut pandang saya lagi-lagi ya, itu bukan teori konspirasi dan sebagainya. Yang saya perhatikan, karena kan Trump sebenarnya udah pernah memimpin US juga nih di tahun 2017 sampai 2021 ya. Itu saya sempat buat materinya ya. Itu sebenarnya agak susah sih menentukan bahwa, oh, apakah di era Trump saham di Indonesia bakal baik-baik aja? Enggak, karena kan waktu itu ada pandemi di 2020, sehingga jadi buyar. Tapi secara data, ya ada growth-nya. Tapi biasanya Trump itu kan lebih pro terhadap Rusia, ya. Sedangkan si Demokrat itu kan anti Rusia. Sedangkan paling ya sama-sama musuhnya itu ya Cina doang. Mereka sama-sama musuhnya Cina. Yang terkenal di kebijakannya Trump waktu itu kan perang dagang. Sedangkan Indonesia itu mitra dagang terbesar yang saat ini adalah Tiongkok. Hmm, jadi dan balik lagi, kalau Trump itu kan sisi Republik itu dia lebih suka jargonnya Make America Great Again yang intinya adalah fokus ke dalam negeri. Sehingga mereka biasanya tidak suka perang. Kalau si Demokrat itu fokusnya perang gitu ya, bukan fokusnya perang, suka aja perang mereka. Jadi mereka gitulah ya. Geopolitik agak-agak di kalau Demokrat, kalau di Republik saya ngerasa di geopolitiknya lebih cooling down, paling sama Cina doang gitu kan ya. Sehingga biasanya komoditas kalau geopolitiknya fine-fine aja, kecenderungannya tidak bakal terlalu volatil dong, ya kan ya. Logiknya ke situ sih saya bawa. Ya, terus kalau tadi apa sih selain US election, apa sih tadi? US election, China recovery, dan kondisi Timur Tengah. Ya itu dia. Kalau Trump-nya menang, menurut saya Timur Tengah tidak bakal sepanas sekarang. Kemudian kalau paling ya Cina, unsur Cinanya aja, paling perang dagangnya dan sebagainya. Karena kan kayaknya musuhnya US saat ini Cina doang gitu katanya ya kan. Dua-duanya sepakat Cina musuhnya. Tapi kalau Republik Demokrat, Republik lebih ke pro Rusia, bersahabat dengan Rusia, bersahabat dengan Korea Utara. Kalau yang Demokrat anti dengan itu, sehingga geopolitiknya agak kacau. Sehingga menurut saya bakal lebih tenang kalau Republik yang menang geopolitiknya, dan lebih kacau lagi kalau yang menang Demokrat lagi gitu. Menguntungkan komoditas, harga bisa naik. Kalau Republik yang menang bisa jadi komoditas begitu-begitu aja, stabil, bla bla bla. Ya, semoga menjawab ya. Sudut pandang saya aja sih. Oke. Ya, belum belum Baik. menemukan suatu teori konspirasi sih saya. Oke, semoga terjawab ya Pak Aditya ya. Terus eh, dari newbie, selamat siang Pak Ngurah. Boleh review terkait saham-saham minyak seperti MKAP, market cap Apex, apakah terpengaruh dengan perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Terima kasih Pak. Oke, pilihan sahamnya di luar banget ya. Pilihan saya MCAP sama apa. Saya
Gini, kalau saya sih memang nggak terlalu yang cyclical kayak minyak tambang itu saat ini ya. Karena memang tidak, meskipun memang sektor energi ternyata justru paling naik kalau kita compare dengan sektor-sektor lainnya ya secara year to date di tahun ini. Sehingga ini dia, analisa terhadap saham yang kategori cyclical atau yang kategori tergantung komoditas itu sulit teman-teman. Teman-teman itu forecast-nya agak susah. Karena apa? Karena itu kita harus cari, karena dia tuh faktornya terlalu banyak yang di luar kontrol. Kayak geopolitik misalnya, siapa sih yang nyangka tiba-tiba perang? Kan kita nggak bisa bikin forecast. Bakal terjadi perang 2 tahun lagi. Nggak bisa dong, gitu kan. Itu benar-benar tergantung pemimpinnya siapa, ada kejadian apa, dan sebagainya. Oleh karena itu agak sulit memang menebak arah saham-saham komoditas seperti minyak dan sebagainya. Pandangan saya sih balik lagi ke konsistensi. Saya selalu melihat dia konsisten apa enggak. Kalau nggak konsisten, kalau siklikalnya terlalu ekstrim, saya biasanya abaikan. Dan karena dia ini baru IPO ya ini ya. Iya, apalagi baru IPO. Itu udah pasti nggak bakal bisa dibahas tuh fundamentalnya. Bakal nggak bisa dibahas tuh fundamentalnya ya, teman-teman ya. Kalau tadi yang nanya, kalau berdasarkan teknikal bagaimana? Nah, ini ya kalau ketemu sama yang kayak gini nih, wow, ini faktor X-nya terlalu terlalu kelihatan banget nih teman-teman. Ya, ini nggak bisa kita analisa fundamental, teknikal itu nggak bisa jawabannya. Eh, ya kita harus honest review aja ya, bahwa ada saham-saham yang memang di luar fundamental dan teknikal di Indonesia. Di seluruh dunia ada kok, nggak hanya di Indonesia. Yang tadi MKAP sama Apex pun, saya berkesimpulannya MKAP saya nggak bisa nilai, Apex pun. Nah, ini balik lagi. Kalau yang kayak gini saya biasanya skip sih, teman-teman. Kalau itu kan tuh rugi hilang. Itu loh, aduh, nggak deh. Mending saya ingin tenang hidup saya, makanya saya nggak terlalu nyari doa. Apalagi yang begini-begini. Abaikan saja ya. Jawabannya abaikan saja sama. Oke, semoga menjawab ya. Oke, semoga saja Pak Nyubi ya. Terus Ulan Pak, Ulan ada yang bertanya. Mohon view-nya untuk saham Harum, MTEK, dan seperti BBRI yang profitnya turun. Ya, oke. Dari Mbak Buat. View Harum MTech seperti BBRI. Harum ya. Yang oke. Harum MTech sama BBRI. Ya, Harum ini kan sebenarnya jualannya nikel ya, kalau nggak salah ya. Dan nikel pun kalau kita lihat, biasanya saya ngelihatnya di trading economics yang simpel. Kita coba lihat saat ini, simpel sini. Kita coba sini. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat nikel, misal, ini kan kelihatan nih teman-teman. Kalau nikelnya kayak gini, ya kita nggak bisa berharap dong bahwa saham-saham yang jualan nikel bakal naik, ya kan? Karena kan ini udah turun banget kan, teman-teman. Coba lihat yang 10 tahun. Ya, puncaknya ya pas pandemi-pandemi kemarin sih. Ini kan udah rata-rata udah pada turun semua. Terus kita coba lihat versinya dia, forecast-nya dia bagaimana sih. Kalau ada forecast-nya pun dia bilang turun lagi nih. Ya kan ya, forecast-nya dianggap turun lagi. Sehingga gimana sih prospeknya? Prospeknya sih kalau based on ini saja jawabannya kurang menarik dalam jangka pendek. Ya kan? Tahu, mungkin tiba-tiba nanti setahun ke depan tiba-tiba nikel demand-nya tinggi. Karena semua kendaraan listrik wajib perlu nikel yang banyak banget. Dan yang bisa hanya menyediakan hanya Indonesia. Wah, itu kalau berita yang kayak gitu, nah baru kita bisa berharap lagi. Itu ya jawabannya ya untuk Harum ya. Kemudian untuk yang EMTK, MTEK ya, MTK ini dia kayaknya sama tinggi. Oke, coba cek di sini. Iya, gitu. Saham-saham yang seperti ini mungkin teman-teman lebih baik.
Kalau memang masih megang sekarang, coba di-clear-kan waktu itu memilih saham ini kenapa, based on apa, tesisnya apa, dan sebagainya. Jadi kalau memang dirasa tidak sesuai, ya udah di-cut loss. Tapi kalau memang merasa bahwa ini masih ada prospeknya, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau saya sendiri tidak melihat ada sesuatu yang bakal bakal gini banget ya sama dia ya. Karena balik lagi teman-teman, media itu sekarang kalau dia patokannya TV doang, itu peluangnya akan terdisrupsi dengan teknologi. Karena sekarang setiap orang bisa bikin saluran channelnya sendiri, ya kan? Iklan yang biasanya masuk ke TV doang, sekarang udah terdistribusi ke digital, udah terdistribusi ke perorangannya langsung, ke konten kreatornya sendiri langsung. Kayak gitu. Itu yang mendisrupsi media-media tradisional saat ini. Oke, nah kemudian BRI seperti apa? BRI, ya ini kan saham yang bisa dibilang seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Cuman kan concernnya saat ini adalah kualitas kredit. Karena kan yang dianggap daya belinya yang melemah adalah kategori mikro dan ultra mikro. Daya beli yang dianggap masih bagus sebenarnya menengah hingga ke atas. Itu tuh yang dianggap masih bagus daya beli. Yang lagi agak tiarap itu yang mikro dan ultra mikro. Nah, sedangkan kita tahu biar ini segmennya ke situ. Sehingga ketika dia lagi jelek daya belinya, segmen-segmen tersebut kemungkinan dia gagal bayar kan besar, gitu kan? Makanya kualitas kredit si BR ini agak agak turun. Ketika kualitas kreditnya jelek, otomatis dia harus mencadangkan kerugian penilaian nilai CKPN, itu akan mengerus laba, gitu. Jadi proyeksinya sendiri di BRI yang saya dapat datanya memang diperkirakan tidak bakal tumbuh. Udah syukur apa? Tumbuh 2% 3% setahun ini udah oke ya labanya ya, udah syukur itu. Kalau jeleknya worst case-nya ya labanya bakal turun YoY-nya, year on year-nya. Apakah harus cut loss atau bagaimana? Ya jawabannya menurut saya selama negara ini masih ada, kayaknya BRI masih bakal terus ada sih. Cuman kan harus disesuaikan sekarang ekspektasinya teman-teman. Time frame-nya harus disesuaikan. Saya beli BRI apakah untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, atau cuma untuk setahun ke depan? Itu harus disesuaikan karena perbedaan time frame, jawaban saham yang pas yang mana jadi berbeda. Seperti itu sih. Ya, semoga menjawab Mbak Ulan ya. Oke, terjawab ya bulan ya. Hmm. Terus tadi Dimas sudah ya tadi ya. Mending POWR dan Dimas tadi kan Dimas sudah. Kalau POWR Pak? POWR. Mm-mm. Oh, kayaknya beda. Semuanya cuma dibahas semua. Oke. POWR ini kan identiknya dengan dividen yield-nya gede ya, POWR. Tapi kan kinerjanya kalau nggak salah Q1 kemarin drop ya. Nah, tadi kan saya bilang, saya mengcombine dengan dividen yield tinggi dengan big cap. Ya, kalau big cap. Jadi, kalau kata Peter Lynch tadi, kalau bisa geographicalnya mendukung, dalam arti dia nggak jualan di situ-situ doang. Kalau Cikarang Listrindo dari namanya aja udah ketebak, oh dia jualannya di sini doang dong, gitu kan ya. Rencana ekspansi dan sebagainya masih belum terlihat, atau belum saya baca, mungkin koreksi kalau saya salah. Sehingga saya ngeliat ya udah sepertinya dia bakal mentok di sekitar segitu-segitu aja kinerja labanya. Coba kita cek deh. Nah, kalau teman perhatiin kan dari 2014 sampai 2023 kan sebenarnya dia stagnan sekitar situ aja. Yang bagus itu kan yang naik tuh, naik banget ya. Itu yang menarik tuh. Kalau yang kayak gini kan sideways. Kalau sideways ya berarti wajar dong sahamnya juga sideways. Paling ya dia bakal mendistribusikan laba bersihnya sebagai dividen. Ya kan? Ya kalau distribusi tiba-tiba kayak Demas misalnya, tiba-tiba nggak bagi dividen, nah itu kan agak kacau juga. Pandangan saya bagaimana? Pandangan saya ya untuk dividen ya menarik, cuman kan kita harus concern apakah empat ini nih bakal naik konsisten di masa depan atau enggak. Terus, ya karena idealnya kan dividen tuh harusnya bertumbuh teman-teman. Dividen per lembar yang dibagikan emiten tuh harusnya bertumbuh juga. Kalau dia cuma tumbuh 1%, 2%, itu kan berarti tumbuhnya di bawah inflasi kan gitu ya. Berarti kan kurang menarik kan gitu. That's it. Itu sih kesimpulannya. Jadi jawaban saya
kurang menarik karena dia masih sebatas ini aja, sekarang doang. Dividen yieldnya emang gede, tapi apakah itu bisa menjustifikasi bahwa gue bakal terus pegang saham ini selamanya atau bagaimana? Nah, itu dia sih. Ya, semoga menjawab ya. Baik, ya. Oh, PWR Pak Dipo sudah hasil sudah terjawab ya Pak Dipo ya. Terus untuk Inco, BBNI, JPFA, dan ERA. Wah, banyak. Baik banget ini Pak. Ya, kalau Inco kayaknya masih inline sama Harum tadi ya. Nikel, iya kan Nikel kan? Ya? Iya. Harga nikel. Ya, masih masih inline sama yang tadi sih, yang tadi saya sebutin di sini ya. Nikel kan ya, Inco-nya ya. Jadi kalau masih kayak gini forecast-nya agak sulit kalau kita berharap bahwa Inco tuh baik bakal up dan sebagainya. Kemudian, kemudian apa tadi? Wait, Java ya? Java ya. JPFA ya, ayam-ayaman ya Pak. Ayam-ayaman. Oke, nah ini kan ayam-ayamannya udah lama tiarap ya sebenarnya ya. Tahun kemarin, wah kayaknya kagak ada kehidupan turun aja. Hmm, tapi saya dapat data forecast, ternyata Java ini lumayan teman-teman bakal growth. Nah ini juga kelihatan ya growth-nya lumayan ya dibanding Q2-nya. Nah ini terjadi signifikan. Nah jadi ada peluang nih dia bakal turn around. Saya sendiri juga mengumpulkan data forecast seperti ini. Nah, dari data forecast saya dapetin Java diperkirakan bakal tumbuh IPS-nya hingga akhir tahun sebesar sebagai berikut. Kamu juga forecast, jangan langsung, wah, gue langsung percaya gue bakal beli. Harus cek lagi ya, Java, cocok nggak sama time frame-nya teman-teman, cocok nggak PE PBV-nya, cocok nggak target price-nya, bla bla bla. Itu harus dipikirin, jangan cuma random, gue beli, nggak boleh gitu. Harus di planning ya. Nah, di saya, di Pintar Saham, kita juga nyiapin data-data kayak gini. Kita mengumpulkan data-data forecast dari berbagai sumber, terus kita coba cek, coba compare, dan sebagainya sehingga kita dapat kesimpulan, oh ini menarik, oh ini kurang menarik. Nah, oke itu untuk Java, terus untuk apa tadi Java era, era itu juga kita dapat datanya sih ya, era, era, sorry, ya era sendiri kita dapat forecastnya sekitar segini ya, dia tumbuh 18 sampai 20. Hmm, tapi saya belum belum buat analisa secara detail sih ya. Concernnya kemarin adalah ketika dolar naik, era itu terdampak banget. Sekarang kan dolarnya sudah ada apa, tools dari bukan tools sih, sudah ada produk dari Bank Indonesia namanya SRBI yang mencoba meredam kenaikan harga dolar di keluar outflow-nya investor, kemudian dia jual jual rupiah untuk beli dolar sehingga bikin dolarnya naik. Menurut saya dari berbagai macam proyeksi yang saya lihat outlook dari aset manajemen dan sebagainya itu tidak ada yang pesimis dengan dolar bakal nyentuh 16.700, nggak ada. Yang mereka rata-rata optimis dolar bakal balik lagi di bawah 16.000. Itu worst case-nya 16.100, something like that lah. Hingga akhir tahun ya proyeksinya. Sehingga ya era juga menarik sih, karena kalau dolarnya turun ya dia ke impact. Oke, semoga jawab ya bagiannya itu ya. Oke. Terus di sini ada dengan Ibu Rani. Selamat siang Pak Murah. Minta tolong view antara PTBA, ITMG, MCOL, KKGI yang bagus untuk diinvest yang mana Pak? Ini kayak batu bara ya. Oke, PTBA, ITMG, MCOL, MCOL, KKGI. untuk bank juga ada tuh jawabannya pertanyaannya Pak. Untuk mau lulusan BDM, Agro, PNW, wah oke banyak nih sekalian ya. Nah, Jadi waktu saya sampai jam berapa ya Pak 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 Freddy? ini sebenarnya kita biasanya maksimal setengah tiga Pak. Ya itu kan, dikit lagi kan? Eh Iya, Kitanya udah datang atau gimana? ini kita satu pertanyaan lagi habis Ibu Rani ya. Ya ya, oke oke. Ah, PTBA ini saya tuh bukan tipe yang langsung ditanya langsung gue langsung dapat jawaban nggak ya. Saya tipe yang oh gue harus cari dulu data dan sebagainya. Karena tuh biasanya saya batu bara agak tidak terlalu ngedalemin tahun ini karena saya ngerasa prospeknya tidak belum belum terlalu ini ya. Memang secara valuasi murah banget, memang PI-nya murah, PBV-nya murah. Tapi itu dia ya, saya nggak yang eh,
apakah saya suka banget batu bara? Jawabannya nggak juga sih ya. Karena gini teman-teman, kan nanti ada kebijakan net zero carbon. Dan menurut saya yang kayak impact banget batu bara. Ya, meskipun ada yang bilang batu bara kan bakal selalu diperluin, bla bla bla. Ya memang diperluin. Cuman kan kita ngomongin planet bumi lagi nih, ya kan. Ya, meskipun udah dibilang planet bumi kan nggak hanya batu bara yang mencemari, kan ada yang lain ya. Dan kita lihat sisi yang lain dulu, gitu kan ya. Hmm, oke. Coba pakai compare gini aja ya, biar langsung ketahuan ya jawabannya ya. PTBA, ITMG, MCOL, Pak. Oh, PTBA, MCOL sama Pak. Coba compare seperti aja ya langsung ya, sehingga langsung dapat kesimpulan. Oke, PI-nya, wah KGG murah banget ya. Pasarnya saat ini, pasarnya, earning yield-nya masih sama, semuanya, price to book value-nya, ITMG dan KKGI yang menarik. Emitennya, KKGI dan ITMG yang masih murah. Market cap size-nya memang PTBA ITMG, jawabannya. Hmm, oke, net profit margin-nya MCO sama KKGI. Ya, plus profit dan sebagainya, malah KKGI dan sebagainya. ROA, ROE-nya, debt-nya juga rendah-rendah semua ya utangnya ya. Jadi secara risiko seharusnya baik-baik aja. Dividend yield-nya juga emang terkenal besar-besar semua sih ya yield-nya. Hmm, Oke, kalau saya sih disuruh bandingin, saya suka jawabannya berarti KKGI. Karena P-nya paling murah, PBV-nya juga rendah, tapi dari sisi size, saya suka ITMG. Size-nya besar, sehingga goreng-gorengannya kayaknya kurang. Terus, ya itu, KKGI dan ITMG. Itu jawabannya, kesimpulannya ya, Mbak Radia, Bu Radia. Kalau suruh bandingin 4 itu ya, oke, KKGI, TMG. Tapi kalau emang suka yang BUMN adalah kunci, ya PTBA jawabannya. Tanpa perlu membandingin lagi. KKGI atau TMG, itu sih kalau dari saya. Nah, tanpa ngeliat chartnya ini ya. Boleh minta nomor WA katanya. Oke. Yaudah. Itu ada. Tapi kan Tapi ada kalau tuh. untuk dividen, ITMG lebih oke nggak Pak untuk dividen? Dividen yes. Dividen yieldnya TMG paling gede. So Terlalu far. tinggi ya setiap Iya. tahun. Iya. Dan, tapi kan orang kan malasnya 20, berapa sih harganya ini sekarang? Karena harganya gede itu satu lot modal gede gitu kan ya, Mas Mas Fadli ya. Iya, Itu sih orang concernnya. Yang lain kan masih receh. Kalau ini kan 20-an ribu gitu sih. baik. Oke, Oke, sip. oke, Bu Rani gimana Bu Rani? Mm-mm. Hmm. Udah sih ya, minta nomor WA aja katanya. Ini saya tinggal satu pertanyaan lagi ya, karena kita sudah 14.20. Pertanyaan terakhir ada dari dengan Bu Raisah. Tanya Bevin sama Mapa, Pak. Makasih, kata Bu Raisah. Oh ya, goreng saya, Bopin sama apa. Ya, tapi ingat ya, disesuaikan dengan time frame ya teman-teman ya. Jadi jangan, wah, gue bakal beli ini selamanya, nggak gitu juga, gitu kan ya. Harus disesuaikan sama time frame, mau tujuan keuangan teman-teman, dan ingat beli saham pakai uang yang dingin banget, bukan uang yang untuk makan sehari-hari. Oke, nah untuk Bavin, kinerjanya dia sebenarnya so-so ya, bukan yang growth banget, bukan yang turun banget juga enggak. Terus dari data yang kita kumpulin, BR-nya nanti nih. Oh ya ada. Growth-nya itu paling 4-8% laba bersihnya, jadi nggak terlalu menarik ya, Ibu 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 Raisa ya. Ibu Raisa, eh Bavin, coba teknikalnya deh sekalian gue coba cek ya. Di versi Israel ya. Jadi bisa aja versi teknikal yang lain dia ngerasa, oh enggak dong, bagus banget. Kalau saya sih secara jangka pendek, dia nah ini yang saya bilang ya, yang menarik ya.
yang menarik adalah kalau stokastik RSI di bawah, MACD-nya masih di bawah nol, nah ini dia peluang up tuh gede banget, oke banget. Karena kemarin saya juga swing di Bilvin itu lumayan dapatnya. Tuh kan dari sekian hari dapat sekian lumayan dong. Tapi kalau dia udah di sini, ya udah siap-siap dia koreksi dulu. Meskipun MACD-nya di sini, ya udah gue tunggu di 850 maybe transfer itu. Tapi secara teknikal sebenarnya kan kalau lihat dari bulan Juni dia kan masih downtrend. Saya biasanya kayak gini aja sih, ya burai saya. Jadi saya biasanya nunggu kalau dia stokastik reaksinya di bawah, apalagi kalau MACD-nya kalau di bawah kayak gini. Nah ini peluangnya ya, win rate-nya kalau udah kayak gini tuh di atas 90% loh pasti naik. Gitu ya, yang ini sama ini. Tapi harus didukung volume yang gede ya, jangan cari saham yang gak liquid. Oke, itu yang Bevin. Kemudian, Mapa ya, Mapa juga kemarin naik banget kan ya. Oke, jadi yang menariknya di grup MAP ini, MAPI, MAPA, MAPB, sebenarnya yang growing banget, growth banget kan MAPAnya ya. MAPB-nya malah juga tiara. MAPI-nya ya so-so juga. Hmm, tapi kalau kita lihat kinerja kan sebenarnya nggak yang signifikan dibanding ya. Saya sempat memilih MAPA di akhir tahun 2022 karena saya ngerasa dia bakal growing banget ya. Bener kan? Akhirnya naik banget. Ini saya ingat di sini belum dijual sih. Ah, Jawabannya bagaimana? Secara valuasi dia udah mahal ya, Ibu Raisa ya. Jadi bukan yang murah banget. Secara valuasi udah mahal. Paling Ibu cocoknya ini di tradingin tektokan doang sih jawabannya. Nah, kalau untuk jangka pendeknya, hmm, dari saya lebih baik menunggu aja. Lebih baik menunggu di 780. Ya, itu sih jawaban dari saya. Oke, semoga menjawab ya. Oke, sih. Sip. Oke, mungkin karena kita keterbatasan waktu, kita dengan Pak Murah mungkin kita juga sampai saat ini aja ya, berarti ya teman-teman ya. Nanti mungkin kita akan di webinar selanjutnya kita mungkin bisa invite Pak Murah lagi ya Pak ya untuk sharing-sharingnya mengedukasi kita siang hari ini. Ya, Ya, bisa dicek ya Instagram kita dan sebagainya. Instagramnya mungkin bisa di-share Pak. Mungkin teman-teman yang mau follow bisa. Ya, ya, jadi tinggal di search aja ya pintarsaham.id, Mm-mm. Instagram pintarsaham.id. Itu saya atau Instagram pribadi saya juga ada di murah_warma. Jadi ini ya, nah ini nih saya nih. Ya, jadi pintarsaham.id ini saya pribadinya. Ya emang saya tuh introvert sebenarnya, kagak kagak terlalu tampil, tapi harus tampil uang demi cuan ya di mana. Betul Pak. Nah, Kalau nggak tampil nggak cuan susah ya Pak ya. harus tampil Oke. gimana. Oke, silakan dibantu follow ya. Ya, silakan di follow ya, ditampil ini ada siarannya di layar. Mm-mm. Mungkin ada kata-kata buat teman-teman di Jumat siang hari ini, Pak. eh Statement untuk teman-teman. Ya, statementnya apa ya? Nah, oke. Sebenarnya saham itu menarik ya teman-teman ya. Jadi dari sudut pandang rencana keuangan, planning, investasi paper aset yang ngasilin high return itu sebenarnya saham. Memang ada unsur high risk-nya. Tapi high risk itu bisa kita mitigasi kalau teman-teman memilih berdasarkan screening kayak tadi itu. Parameternya jelas, time frame-nya jelas, kriterianya jelas. Nggak hanya kuantitatif, tapi juga kualitatif. Gitu sih. Ya, semoga membantu ya insight-nya kali ini ya.